menyarankan kalian untuk memulai dari yang sederhana. Buatkanlah aku beberapa cookie. Oke. Tenang. Aku siap. Mari kita coba. Pertama, kamu harus menguleni adonan dan kemudian menggulungnya dengan pegilas adonan. Tapi itu tidak cukup. Aku akan mengecek biskuitnya sendiri menggunakan gelas biasa. Oke. Setelah biskuitnya jadi, kita taruh ke dalam oven. Ya, kita taruh di sini. Kita atur dulu panasnya. Kemudian kita tunggu sampai dia jadi. Oke, itu keren sekali. Tapi aku punya cetakan yang khusus. Lagi pula biskuit bisa saja tidak bagus. Akan lebih keren jika biskuitnya dilapisi coklat. Ah, ini dia. Sekarang kita hancurkan dulu coklatnya. Ah, kita hancurkan semuanya. Ya, ini dia. Ini dia. Kalian sudah tidak takut. Aku hanya menghancurkan agar menjadi coklat kecil. Ah, sekarang kita tuangkan ke cookiesnya. Seperti ini. Sekarang kita hilangkan dulu sisa taburannya. Dan kita taruh ke dalam oven. Ya, sempurna. Sekarang aku akan membuat cookies yang paling lezat. Pertama, aku akan bentuk dulu seperti bintang. Aku akan membuat pohon Natal yang sangat lucu. Ah, sekarang kita taruh ke dalam cetakan di sini. Ah, ini akan jadi sangat indah. Tidak. Kueku jadi gosong. Hampir saja. Sekarang aku bisa menghias kueku dengan pretzel. Ini akan mulai dengan pretzel dari sini. Kita taruh dulu di sini. Dan sekarang kita tambahkan Oreo lagi. Ini akan jadi mata yang sangat lucu. Dan hanya tidak itu. Aku akan tambahkan lagi sirup coklat. Aku akan menggunakan ini jadi mata dan menggambar mulut. Kamu pikir ini sudah selesai? Aku akan tambahkan M&M lagi. Anak, kamu mau coba? Baiklah. Ini enak sekali. Kenapa kamu menghabiskannya? Memalukan. Aku hanya punya 3 buah. Tapi tidak apa-apa. Aku akan membuat hidung dari itu. Ini jadi sangat lucu. Wah, ini sangat gemas. Sebentar, kukiku sudah hampir selesai. Aku akan menambahkannya Nutella agar jadi lebih sempurna. Apalagi jika ditambah marshmallow, jadi sangat lezat. Marshmallow-nya sudah di sini. Aku tahu cara yang tepat. Aku harus menusuknya dengan ini. Hampir saja. Anak panah juga bisa dilakukan. Sekarang kita bisa memasaknya. Tapi kita tidak butuh korek kecil. Itu dia. Kita bisa panggang sekarang. Ini sangat lezat. Nampaknya korek kecil ini tidak membantu. Aku butuh korek yang besar. Oh my God. Hati-hati jangan membakar rumah ini. Tidak usah takut. Pelan-pelan saja. Tapi ini tidak... kenapa sulit sekali ya? Sedikit lagi. Nice. Oke, hampir selesai. Dia tidak mau mati. Kenapa tidak mau mati? Bagaimana mematikannya? Apa yang kamu bisa lakukan tanpaku? Untungnya aku selalu membawa kekuatan superku. Aku pikir aku sedikit berlebihan. Tapi tidak apa-apa. Kamu akan jadi hangat lagi. Setidaknya aku menghentikan apinya. Marshmallowku sudah siap. Aku akan menaruhnya di atas biskuit. Dan aku akan bikin burger biskuit yang sangat lezat. Ini akan jadi sangat tinggi dan lezat. Ini sangat sempurna. Awesome. Menarik. Hal biskuit aku akan jadi yang paling keren. Aku akan mewarnai dengan krim. Aku akan menggambar semua yang berhubungan dengan musim dingin. Ini jadi sangat indah. Aku akan menggambar pohon Natal, bintang, dan semuanya yang berhubungan dengan Natal. Sekarang kita tambahkan dekorasi lagi. Menjadi salju yang sangat indah. Aku akan gambar Olaf juga. Lihat betapa lucunya. Sangat menggemaskan. Sekarang kita taruh di piring.
Phoebe, sini sudah siap. Wow, luar biasa. Semuanya terlihat sangat lezat. Aku akan mulai dengan burger manis ini. Aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Ini sangat enak. Yummy. Enak sekali. Aku akan mencoba yang lucu di sini. Biskuitnya sangat lezat. Dan akhirnya, beberapa biskuit musim dingin dari Elsa. Aku sangat suka Olaf. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Yummy. Oh, itu sangat luar biasa. Aku tidak bisa berhenti. Teman-teman, ini enak sekali. Teman-teman, Elsa yang menang. Oh my God. Elsa, selamat ya Elsa. Oh iya, aku tahu itu. Siap untuk babak berikutnya? Buatkanlah aku koktail. Aku haus. Menarik. Aku siap. Ini seru sekali. Aku akan taruh resep terbaikku. Aku akan menggunakan coklat sebagai bahan utama. Pertama, aku ambil es krim coklat, lalu masukkan ke dalam blender. Kita masukkan coklat, dan kita tambahkan susu lagi. Tapi susu saja tidak cukup. Sekarang kita tambahkan bubuk coklat lagi. Aha, ini dia. Dan sekarang, kita tambahkan lagi Nutella. Betapa rasanya akan jadi sangat manis dan coklat. Enak sekali. Dan ini tidak cukup segini saja. Saatnya kita campurkan semuanya. Sekarang kita taruh ke gelas. Ini jadi sangat lezat. Dan sekarang kita hias dengan marshmallow. Taruh di atasnya. Ini sangat lezat. Dan aku akan tambahkan krim kocok untuk hiasan yang jadi sangat indah. Ini akan menjadi dekorasi dan menambah cita rasa. Ini enak sekali. Kita tambahkan KitKat di atasnya. Dan tambahkan permen Malteser. Apakah ini sempurna? Ini enak sekali. Wow, hampir selesai. Sedikit lagi Oreo lagi. Wah, ini terlihat mengagumkan. Bagaimana terlihatnya? Awesome. Wah, itu menarik. Tapi aku akan membuat dengan kepingan salju. Pertama, aku akan tuangkan sirup berwarna biru. Setelah itu, aku akan meratakannya semua ke dalam gelas. Setelah itu, kita tambahkan sour jelly. Rasa yang asam ini akan menjadi perpaduan yang lezat. Aku akan menggambarnya untuk berbentuk salju. Sekarang saatnya aku dinginkan dulu. Lihat betapa indah dekorasinya. Sekarang kita tambahkan es krim. Warnanya biru, akan jadi sangat cantik. Sekarang kita tuangkan ke dalam blender. Dan setelah itu, kita tambahkan es batu. Nice. Tuangkan ke dalamnya dan jangan lupa susu. Dan sekarang kita hancurkan semuanya. Wow, ini jadi sempurna. Sekarang tuangkan ke atas gelas. Dan jangan lupa krim kocoknya. Tuangkan di sini. Ya, aku akan juga menambahkan hiasan yang sempurna. Adalah salju. Salju asli yang akan menaburi di atasnya. Ini akan jadi taburan yang sangat indah. Sempurna. Sekarang aku akan membuat ini. Hei, hati-hati. Kenapa kamu melempar padaku? Maaf. Sekarang kita tuangkan dulu maple sirupnya ke dalam piring. Lalu kita celupkan ke dalam kepingan coklat. Bahan dasar dari shake yang akan kubuatkan adalah es krim, tapi rasanya vanilla. Es krimnya dimasukkan ke dalam blender dan kemudian tambahkan beberapa kacang almond. Ini enak sekali.
Kita tuangkan kacang almondnya. Dan lalu tambahkan susu di sini. Dan sekarang kita blender semuanya. Keren. Aku hanya perlu menuangkannya ke dalam gelas. Dan menghiaskannya. Tentu saja aku butuh krim kocok. Dan jangan lupakan coklat cair. Oh, aku kangen sekali padanya. Aku punya ide. Untuk membuat coklat cair, aku butuh api. Tapi tidak apa-apa, aku ahli pada itu. Aku akan membuat api. Ini sulit sekali. Aku bisa. Ini jadi api. Sekarang saatnya aku menghangatkan coklat. Dan kita tunggu sampai dia matang. Sudah berhasil. Aduh, panas. Tanganku sakit. Sekarang aku bisa mengeluarkan batang coklatnya. Sudah berhasil aku melelehkan coklatnya. Maaf. Sekarang aku akan menggunakan coklat ini ke dalamnya. Kita bentuk dulu bentuk-bentuk yang sangat lucu untuk taruh di atas kuenya. Sedikit lagi. Oh iya, tentu saja aku butuh taburan. Kita taruh di atas taburannya. Ini sudah selesai. Phoebe, sekarang saatnya kamu mencoba. Tentu saja punyaku lebih enak. Wow, aku ingin coba satu ini. Ini terlihat sangat lucu. Wah, coklatnya sangat enak. Yummy. Tapi ini tidak cukup. Aku harus menjilatnya. Sangat lezat. Tapi aku tidak terlalu suka milkshake-nya. Sekarang selanjutnya aku akan coba yang ini. Atasnya sangat lezat. Nice. Dan rasa koktailnya enak dan dingin. Yang terakhir adalah yang coklat buatan Anna. Aku bisa makan dulu coklatnya. Sangat lezat. Yummy. Dan sekarang kita coba koktailnya. Ini sangat luar biasa. Rasanya sangat enak. Aku tidak pernah mencoba yang seperti ini. Enak sekali. Aku tahu. Anna. Selamat, kamu pemenangnya. Ini enak sekali. Yeay, aku berhasil. Yeay. Teman-teman, ronde ketiga, aku ingin spaghetti. Bisakah kalian membuatnya? Tolong. Tenang, aku akan buat. Tenang. Aku bisa melakukannya. Pertama-tama kamu harus menyingkirkan spaghetti yang ada dari toko. Yang paling lezat harus dibuat dengan tangan sendiri. Oh my. Untuk melakukannya, kamu harus menguleni adonan. Mesin ini bisa membantunya. Adonan sudah siap. Sekarang kita tambahkan lagi tepung. Dan kita aduk semuanya. Kita aduk semua. Tunggu sampai adonannya kalis. Dan ya. Sudah siap. Mari kita gulung sekarang. Kita haluskan dulu menjadi pipi. Dan lalu kita potong kecil-kecil. Adonan ini sudah siap dan sekarang aku bisa memotongnya dengan alat pemecah es ini. Ini sangat mudah. Sudah siap. Sekarang aku bisa cukup merebus spaghetti. Aku hanya perlu menghubusnya dengan sebentar. Dan sekarang ini akan bantuku untuk mengangkatnya. Kita keluarkan spagettinya. Dan aku akan membuat pewarna biru. Sempurna. Spaghetti jadi lebih cantik. Ini seperti salju. Sekarang kita tambahkan keju. Tentu saja aku sudah memutuskan untuk melakukan semuanya dengan gaya kepingan salju. Aku akan memotong keju seperti bentuk salju juga. Lalu kita taburkan irisan kejunya di atas spagettinya. Dan aku rasa hasilnya akan enak. Wah, iya lumayan lah. Tapi aku pikir aku akan menggunakan spaghetti klasik dari toko. Kita masak dulu. Pastikan kamu masaknya cukup lama atau akan jadi keras. Dan sempurna. Selanjutnya adalah daging. Kita taruh dulu piring.
Sudah sempurna. Sekarang aku akan buat daging. Kita hancurkan dulu dagingnya menjadi daging giling. Aku yakin bakso ini akan jadi lezat. Aku akan siap mengolahnya. Sudah jadi. Sekarang kita taruh ke dalam mangkok. Dan kita masak semuanya. Kita taruh semua ke dalam panci. Lalu goreng hingga matang. Baunya sangat lezat. Aduh panas. Kenapa kamu megang pancinya? Itu panas tentu saja. Gunakan ini. Ya, itu jadi sempurna. Sekarang kita tambahkan saus tomat di atasnya. Dan tentu saja, tambahkan daun basil untuk jadi hiasan yang indah. Ini jadi sangat keren. Wah, menggugah selera. Dan aku tak mau masak apa yang kamu masak. Aku akan membuat Phoebe spaghetti yang manis. Untuk itu, akan mengiris tipis selai pelangi. Yummy. Itu sangat lezat. Seperti itu. Lalu aku akan memotongnya kecil-kecil hingga menjadi bentuk seperti spaghetti. Lalu kita tambahkan lagi permen di atasnya. Dan ini jadi sempurna. Kita tambahkan lagi saus stroberi. Dan sekarang ini sudah jadi spaghetti yang sangat lezat. Phoebe, sekarang kamu bisa menentukan siapa pemenangnya. Wow, aku ingin mencoba spaghetti dengan bentuk kepingan salju ini. Aku tidak bisa menyangkal bahwa tampilannya sangat bagus, tapi rasanya biasa saja. Sekarang aku akan coba spaghetti buatan Christopher dengan bakso. Ini yang aku inginkan. Aku sangat lapar. Enak sekali. Bravo. Ini sangat luar biasa. Enak. Aku sangat menyukainya. Sekarang mari kita coba spaghetti selai mata. Ini sangat enak dan idenya juga menarik. Tapi hari ini pemenangnya adalah Christopher. Selamat Christopher, aku suka sekali bakso dengan saus tomatnya. Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju. Apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius.
Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ah, ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kuatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa yang akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, Ham. Sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan. Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Iya, apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan...
Menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, Nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia yang telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki, kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai masker mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan Koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Tunggu, kamu akan membutuhkan ini nanti. Tugas pertama adalah membuat kue. Bagus sekali, ayolah. Luar biasa. Ayo mulai. Koki sudah tahu semuanya. Krim keju yang lezat. Ini akan menjadi sempurna untuk mahakarya kuliner aku. Aku akan dengan mudah mengoleskan semua lapisan krim dan menggunakan spatula untuk memberikan bentuk yang sangat orisinil. Ini akan menjadi kue pelangi yang akan aku hias dengan krim skittles yang sangat lezat. Tunggu saja nanti hasilnya. Ini adalah spesial yang aku punya. Aku punya semua yang aku adakan. Wow, ini permen favoritku. Ini dia.
Pekerjaan seorang pastry chef adalah sebuah seni sejati. Saat membuat kue, aku merasa seperti seorang seniman yang sedang menciptakan sebuah mahakarya. Pelangi yang fantastis ini hanya membutuhkan beberapa awan krim dan sepasang mata yang ceria. Ini sangat dibutuhkan. Voila! Dan ini semua selesai. Terlihat luar biasa, bukan? Dan aku akan membuat kue berbentuk hati dan menghiasnya dengan KitKat karena sayangku sangat menyukainya. Bukan begitu? Kecuali coklat saja tidak akan cukup untuk memenuhinya. Karena secara makannya luar biasa. Dan aku akan menaruh beberapa coklat lagi di atasnya. Maltese dan Skittles juga. Nenek, kamu luar biasa. Ini adalah karyaku. Oh no! Kuenya tidak terlihat bagus. Jangan khawatir, aku belum selesai. Aku masih butuh cling film dan sebanyak mungkin barang yang bisa aku dapatkan. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah melelehkan coklatnya dengan alat pembakar super cool. Yuhu! Sekarang akan menambahkan taburan warna biru yang akan terlihat sangat cantik di atas kuenya. Apakah semuanya siap? Kalau begitu, mari aku perkenalkan pada calon pemenangnya. Luar biasa, bukan? Yang penting aku pikir bukan kemenangannya. Wah, aku ingin coba kue buatan chef dulu. Aku menyukainya. Aku ingin tahu apakah kue buatan nenek sama enaknya dengan buatannya. Wah, ayo kita coba. Wah, aku sangat suka dengan coklat. Terima kasih, Nenek. Itu benar-benar keren. Oh, sepertinya ada yang salah dengan kue ini. Aku tidak suka rasanya. Pemenangnya adalah Nenek. Hore! Nona, kita punya tantangan. Tolong siapkan pasta untukku. Wow, ini tugas yang keren. Semuanya sudah bersih. Kamu datang ke tempat yang tepat. Oke, kita hanya perlu merebus mie-nya. Itu saja yang perlu dilakukan. Aku akan menonton TikTok untuk saat ini. Aku akan merebus pasta juga dan memotong beberapa sosis untuk gadis kecil kesayanganku. Hey! Nenek sangat manis. Biar aku memelukmu. Sekaligus mencicipi sosisnya. I love you. Waktunya untuk merebus sosis dalam air mendidih. Mana sosis yang lain? Hah, hanya itu saja. Untuk memenangkan tantangan ini, kalian harus memberi kejutan kepada gadis kecil ini dengan solusi yang tidak terduga. Mie biasa tidak akan digunakan, jadi aku akan membuat mie sendiri dengan telur, susu, dan tepung. Dan aku tidak akan lupa menambahkan pewarna ke dalam adonannya. Merah muda aku pikir adalah warna favoritnya. Sekarang, tuang adonan ke dalam botol dan ayo mulai bekerja. Oke. Semuanya berjalan dengan lancar. Luar biasa, bukan? Ayo kita mulai dengan semuanya. Ya ampun, lihatlah mie buatan si Koki. Luar biasa, bukan? Ya, mie baruku sudah siap dan aromanya sangat lezat. Yang kurang hanya sirup manis, permen beruang, dan permen lainnya. Dan mungkin sedikit lagi. Sempurna. Benar-benar sampah. Miku juga sudah siap. Dan aku akan menghiasnya dengan sosis yang terlihat seperti gurita. Oh, panas. Tidak. Di mana alat pemadam kebakaran kita? Oh, tidak banyak sekali buihnya. Oh, tidak. Semua miku gosong. Tunggu. Mungkin ada trik penyelamatnya. Kamu bisa merebus mie instan di dalam kettle. Ayo kita mulai. Aku sangat jenius.
Menarik? Oh. Apa itu? Mie ini rasanya tidak enak sama sekali. Oh. Sangat cantik. Aku ngiler liatnya. Ayo kita coba. Terima kasih, Chef. Sama-sama. Lihatlah sosis ini. Menyenangkan. Sangat enak. Mie ini sangat luar biasa enaknya. Yeay, aku sangat senang. Biar aku peluk. Tugas baru kalian adalah membuat milkshake. Aku akan menyiapkannya dalam waktu singkat. Aku akan mencoba yang terbaik. Aku ahli dalam hal itu. Pertama, kamu harus mengambil es krim dan mencampurnya dengan susu dalam blender. Ini dia. Dan tambahkan susunya, masukkan ke dalam blendernya. Dan ayo kita blender semuanya. Maaf, Nenek, maaf. Kamu lupa tutupnya, makanya tumpah. Itu ide bagus. Coba lihat apa yang ada dalam ranselku. Apa? Tidak ada apa-apa. Aha, aku punya alat pembuat smoothie. Aku hanya perlu menambahkan permen kesukaanku dan beberapa marshmallow. Pasti rasanya enak. Yang kurang mungkin hanyalah soda. Sayang. Maafkan aku tidak sengaja. Semuanya sudah siap? Adikku pasti sangat senang. Nenek, kamu mau kemana? Aku harus memetik raspberry untuk smoothiesku. Rasanya enak sekali. Buah beri ini rasanya ingin sekali masuk ke dalam mulutku. Lihatlah, aku adalah chef. Bravo, Nicole. Luar biasa. Serahkan saja pada si kecil. Bagaimana cara blender ini bekerja? Aku tidak mengerti sama sekali. Lebih baik gunakan cara yang sudah bisa saya lakukan. Nice. Dan pukul. Pukul terus. Sekarang, tuangkan susu segar dan blender untuk membuat smoothie-nya. Dan kemudian campurkan semuanya. Aduk lagi. Dan warnanya. Dan sedikit di atasnya. Itu terlihat sederhana. Kita perlu membuat sesuatu yang lebih menarik. Contohnya. Siapa yang matikan lampunya? Apakah kamu takut gelap? Maafkan aku, Chef. Maafkan aku. Itu lucu sekali. Permisi, aku persembahkan kepada kalian resep shake yang sempurna. Es krim, susu, dan Oreo yang akan disajikan tepat dalam telur coklat. Kemudian akan aku taruh di atasnya bersama dengan krim dan coklatnya. Ini dia. Kemudian sedikit hiasan di atasnya. Voila. Come on. Wow, ini enak sekali. Smoothie ini terlihat luar biasa. Sepertinya kamu harus mengklik untuk membuatnya. Wah. Ayo kita lihat. Ini sangat keren. Apapun untukmu, cantik. Aku tidak terlalu suka koktail ini. Ada mini juga di atasnya. Tidak. Terima kasih. Oh no. Sayang sekali. Wow. Ini benar-benar luar biasa. Ini sangat enak. Terima kasih. Awesome. Telurnya juga sangat enak. Dan pemenangnya adalah chef pemenangnya.
Oh, terima kasih untuk semuanya. Untuk acara seperti ini, chef punya ide bagus. Bagaimana dengan air mancur Skittles? Mari kita mulai. Wah, ide yang bagus. Dan sekarang kita mulai. Oh, lihat ini permennya. Oh, dia akan mengalir semua seperti air mancur, akan berwarna pelangi dan sangat manis. Yang harus kita lakukan adalah melelehkan permen dengan pembakar bertenaga super. Haha. Wah, bala. Lihat semuanya berwarna-warni. Apa kalian suka? Wow, nenek butuh salah satu dari benda ini sekarang juga. Di mana alat ini bisa dinyalakan? Oh, bagus. Oh, maaf, chef. Oh, maafkan, aku tidak bermaksud. Topi itu terlihat bagus untukmu. Terima kasih, nenek. Ya, aku sudah kepanasan. Kurasa waktunya untuk melelehkan coklatku. Atau cucuku akan kelaparan. Aku yakin air mancur permen karet jauh lebih keren daripada coklatnya. Ini memang belum pernah dicicipi oleh si kecil, tapi aku tahu dia suka permen karet. Aku punya satu permen karet yang pedas. Apakah dia suka? Oh, mari kita coba. Ini terlalu pedas. Iya, aku tidak suka rasanya. Tidak enak. Tapi dia melelehkan permen karet di air mancurku. Keren. Oke, kita siap. Wow, kalian. Akhirnya aku bisa mencoba donat coklatku. Ini sangat indah. Sepertinya ini bukan coklat. Apakah ini permen karet? Wow, itu sangat keren. Enak. Aku suka ini. Aku bisa membuat gelembung. Keren. Dan inilah air mancur coklat yang klasik. Enak sekali. Ini sangat lezat. Aku nggak sabar untuk mencoba donatku dengan air mancur pelangi ini. Sangat indah dan berkilauan. Mari kita coba. Enak. Enak. Aku suka sekali Skittles. Aku ingin lagi dan akan meminum air mancur ini langsung dengan sedotan. Wow, ini luar biasa. Chef, kamu menang. Terima kasih banyak. Topiku rusak. Nenek. Ini sangat memalukan. Sekarang aku ingin pizza. Mamma mia! Aku ingin roti. Oke. Kau bisa menggoreng adonan dalam waffle iron. Tambahkan saus tomat. Lebih banyak daging asap dan keju. Semua pasti suka keju. Ini pasti sangat lezat. Apa? Oke, kamu harus menambahkan brokoli ke dalam pizzanya agar tidak ada enak tapi juga sehat. Betapa cantiknya pizza buatan nenek. Aku lupa tentang keju. Aku tidak punya parutan. Aku bisa memarut dengan ini. Aku punya rahang yang tajam. Aku menggunakan ini untuk memecahkan kacang, jadi aku juga bisa memarut keju. Aku bisa aruskan semua dan kembalikan gigi lagi. Sempurna. Selama tidak ada yang tahu rasa kecilku ini. Oke, kita taruh semua di oven. Kita panggang sebentar dan tunggu hingga kecoklatan. Oke, untuk membuat pizza yang lezat, aku memesan pepperoni langsung dari Italia. Selebihnya adalah masalah keterampilan. Heya. Itu dia. Lihat. Bravo, chef. Sekarang wafelku gosong. Tidak. Aku ingat tentang hal tepat pada waktunya. Waktu yang menaruh ke atas piring. Panas sekali. Oke, kita tambahkan saus lagi di atasnya. Tambahkan mustard dan saus tomat. Oke, aku tidak butuh ini lagi. Sempurna. Oke, ini dia pizza pepperoniku. Tidak. Apakah dia tidak apa-apa? Aku tidak tahu. Chef, apa kamu tidak apa-apa?
Mamma mia, wah, apakah ini mimpi buruk? Apakah kalian sudah selesai? Aku sangat lapar. Wah, kamu lucu sekali, Chef. Itulah asyiknya. Oke, mari kita lihat apa yang kita dapatkan di sini. Ini sangat menarik. Apakah ini pizza buatan Chef? Apa ini? Aku tidak mau makannya. Tapi pizza nenek. Aku ingin mencobanya. Jangan bilang ada brokoli di dalamnya. Ini menjijikan. Aku tidak mau makan ini. Pizza buatan kakakku terlihat enak. Kayaknya tidak ada brokoli di dalamnya. Wah, banyak sekali kejunya. Aku menyukainya. Kakak, kau menang. Benarkah? Yeay, terima kasih. Bisakah kalian membuat pancake? Oh, tentu saja. Itu adalah tantangan yang seharusnya dimulai. Nenek selalu punya tepung di tangan. Untuk membuat adonan lezat, kita membutuhkan 400 gram tepung, sebutir telur, dan susu segar. Sekarang kita aduk semuanya, jangan sampai ada gumpalan. Dan kita mulai membuat pancake. Aku akan membuatnya dalam bentuk beruang dan menambahkan isian coklat di dalamnya. Pertama kita tuang dulu ke penggorengan. Lihat bentuknya. Kita taruh coklatnya. Dan kita balik dua-duanya. Dan lihat ini. Ini sempurna. Aku yakin cucuku akan menyukainya. Aku akan tambahkan krim di atasnya. Tambahkan buah beri. Dan sempurna. Nenek, kamu tidak mungkin serius. Kamu bisa menggambar apa saja dari adonan pancake saat ini. Kamu bisa membuat burger yang utuh dengan ini. Kamu harus lebih imajinatif untuk memenangkan tantangan ini. Burgerku hanya kurang saus strawberry sebagai saus tomat. Sempurna. Keren. Gimana mengaduknya? Susah sekali. Terima kasih, Nenek. Apa yang harus aku lakukan tanpamu? Terima kasih, Nenek. Dan sekarang aku akan menghiasnya dengan unicorn yang lucu. Aku akan menambahkan banyak permen dan es krim. Dan aku akan menggambar rambutnya dari krim dan taburan warna. Lihat ini. Wow, lihat ini. Wow, keren sekali. Kalian sudah berusaha dengan keras. Aku mau mulai dengan unicorn. Kelihatannya indah. Aku tidak suka rasanya sama sekali. Oke. Beruangnya lucu. Aku tahu ini pasti buatan nenek. Ini enak sekali dan lezat. Ada coklat juga di dalamnya. Sempurna. Tinggal burger dari chef. Ini enak. Pemenangnya sudah ditemukan. Nenek. Benarkah? Terima kasih. Ya ampun. Terima kasih semuanya. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja
rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercaya kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan.
Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa, aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia.
Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Lihatlah tugas-tugas kalian. Bombardiro crocodilo, ballerina cappuccino. Baiklah. Baiklah, mari kita mulai. Dan kita harus pikirkan apa yang harus dilakukan dengan ini. Ya, seperti aku menemukan ide. Biskuit bulat ini akan sangat cocok untukku. Sekarang kita memotong bagian tengahnya dengan hati-hati. Bagus. Sekarang kita akan menumpukannya di sini dan mulai menuangkan krim. Dari semua sisi, jangan pelit dengan krimnya. Sekarang kita ratakan semuanya. Voila, cangkirnya sudah siap. Ya, sekarang kita hias. Kita akan menempelkan mata yang indah. Dan alis, hidung, dan mulut. Lihatlah betapa cantiknya. Sekarang kita tinggal mengisinya dengan coklat. Tuangkan langsung M&M-nya ke dalam cangkir. Dan apa artinya cappuccino tanpa busa? Kita akan menggunakan coklat susu dan coklat putih. Tuangkan semuanya. Ya, satu persatu. Baiklah. Sekarang kita buat hiasan di sini. Ya, itu sudah selesai. Ya, itu sudah mulai selesai. Ini untukmu, Nenek. Menarik sekali. Baiklah, kalau begitu kita harus mulai. Pertama harus menghancurkan biskuit ini. Kita hancurkan dengan jadi remah-remah kecil. Kemudian, sekarang kita tuangkan krim di atasnya. Itu sangat lezat. Ya. Ya, itu jauh lebih baik. Sekarang kita hancurkan semuanya. Sekarang kita hadukan semua dan bentuk jadi ini. Ya, kita taruh di atas tatakan ini. Dan kita gulung semuanya. Bagus sekali. Kemudian kita pinggirkan sisanya. Kita tambahkan dan ratakan semuanya. Kemudian setelah itu kita gulung isiannya. Ya, sedikit lagi jangan sampai hancur. Tinggal sedikit lagi. Kita berikan bentuk yang diinginkan pada adonan kita. Dan ini di ekornya. Dan jangan lupakan siripnya. Kita tuangkan coklat putihnya. Ya, tuangkan perlahan dan merata. Kemudian kita tambahkan yang warna biru. Ini akan jadi warna yang sangat cantik. Mari kita lihat apa yang kita lupakan. Oh ya, mata. Dan tentu saja ada di sini. Luar biasa. Hasilnya bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Ini masalah. Kue boluku sedikit gosong, tapi tidak apa-apa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kita tinggal hilangkan bagian yang gosong. Dan tidak ada yang tahu. Ini terlihat yang sangat keren, bukan? Oh, Ya. Iya, keren sekali, bukan? Sekarang kita akan menghiasnya dengan warna-warna. Aku punya coklat berwarna hijau di sini. Kita tuangkan semuanya. Ya, kita tambahkan coklatnya seperti ini. Kemudian tambahkan mata dan gigi. Bagus. Ada sesuatu yang hilang. Aku tahu apa itu. Itu sangat bagus. Ya, tunggu sebentar. Ya. Halo? Lihat itu. Maaf. Ya, seperti di lagi kita selesai. Ya, itu bagus sekali. Sekarang kita pasang di kepalanya. Bagus sekali, bukan semuanya? Mari kita coba. Wah,
Itu terlihat sangat lezat. Lihat itu. Enak sekali. Wanginya juga enak. Aku sangat menyukainya. Ya, itu sangat bagus desainnya. Sekarang kita coba. Enak sekali. Dan apa ini? Apakah ini buaya? Mari kita coba sekarang. Wow, rasanya aneh. Aku tidak bisa makan itu. Baiklah, pemenangnya adalah cappuccino ballerina. Tentu saja itu aku. Siapa lagi yang menang? Ini dia. Oke, mari dimulai. Ini bananini, boneka ambalabu. Aku akan mulai. Ya, kita gambar terlebih dahulu. Sekarang, kita akan mulai untuk menghias ini. Kita tambahkan semua warna yang dibutuhkan. Semakin detail warnanya, semakin baik. Kita taruhkan di sini. Dan selesai. Sekarang kita bisa membalikannya. Lihat itu. Kita bisa mengambil foto dan semuanya jadi bagus. Wah, tentu saja. Sekarang waktunya aku. Aku akan menunjukkan caranya yang baik. Mari kita mulai dengan tambahkan palanya. Sekarang mari kita mulai semuanya, tangannya di sini. Dan kita akan memulaikan gambar pisang. Ya, kita tambahkan warnanya di sini. Kita tidak bisa salah dengan gambar ini. Ya, tentu saja warna kuning. Kemudian tambahkan hijau. Dan selesai, kita bisa membalikannya. Mari kita coba. Wow. Wow, itu sangat keren. Aku tidak bisa membuatnya. Tapi ini dong sangat sulit. Baiklah, aku akan menunjukkan caranya. Ya, aku akan menggambar semuanya. Ya, itu dia. Sekarang kita mulai mencatnya. Ya, ini lebih mudah dari itu. Kita tambahkan kodoknya. Dan sangat-sangat cantik. Ya, seperti itu. Kemudian tambahkan hiasan lagi. Kemudian kita balik. Begitulah. Itu sudah selesai, anak-anak. Sungguh indah. Semuanya berhasil menyelesaikan tugas. Mari kita coba. Bagus sekali. Enak juga. Itu sangat cantik. Apa ini? Wow, keren sekali. Dan enak. Wow, apa ini? Sangat lucu sekali. Rasanya juga enak sekali. Wow, itu sangat sulit. Semuanya menang. Hore, teman-teman, kita semua menang. Dan sekarang aku ingin makanan normal. Aku ingin telur orak-arik. Mari kita mulai. Gampang sekali, aku siap. Wah, nenek bangun. Nanti ketiduran sepanjang musim panas. Nenek, ayo bangun. Ayo, nenek. Apa? Apa? Lihat di situ. Wow, itu mudah. Tuangkan minyak ke wajan. Sekarang giliranmu. Baiklah. Apa ini tidak ada keluar? Ayolah. Keluar semua. Baiklah. Dia tidak akan rusak juga. Ya, kita akan menambahkan di sini. Baiklah. Kamu akan menambahkan telurnya di sini? Ya, seperti itu. Sekarang kita tambahkan telurnya. Wow, itu ajaib. Aku akan mencobanya sekarang. Sepertinya ini berhasil. Tapi tidak persis yang aku butuhkan. Baiklah, tidak apa-apa. Jangan sedih. Kalian ini seperti anak-anak. Sungguh, lihatlah masterclass dari koki kepala. Pertama, kita pisahkan putih telur dari kuning telur. Kita taruh cangkangnya ke tempat sampah. Dan sekarang kita aduk semuanya dengan mixer. Dan ingat, jangan keluarkan mixer yang menyala dari piring.
Kalau tidak, telur akan mengenai. Nah, putih telurnya sudah siap. Sekarang kita akan lakukan dengan kuning telur juga. Awas! Sempurna. Sekarang, kita tuangkan kuning telurnya ke dalam wajan dan mulai memanggang. Kemudian, kita tuangkan putih telurnya. Tambahkan di atasnya dan ratakan dengan sendok. Ya, pasti kamu tidak pernah lihat yang seperti ini. Oh, kau melihat apa itu? Aku akan menambahkan garam ke dalam telurku. Ini terlihat sangat luar biasa. Hati-hati. Ya. Sulit sekali, terima kasih. Terima kasih, Nenek. Itu sangat canggung. Baiklah, seperti aku sudah siap. Mari kita tuangkan telurnya. Tidak terlihat bagus. Tapi kita akan tambahkan hiasan di atasnya. Kita tambahkan krim di sini. Ya, ini akan membantu. Wah, itu sangat-sangat buruk. Selamat mencicipinya. Wah, aku sangat lapar. Ini terlihat menarik. Mari kita coba. Apa ini? Ini tidak enak saat menjijikan. Ini tidak bisa dimakan. Ini seperti sampah. Aku tidak akan makannya. Yang ini menarik. Kelihatannya seperti pie dan baunya juga enak. Aku juga tidak suka ini. Semoga percobaan ketiga berhasil. Akhirnya, telurnya sangat lezat. Ini tentu saja pemenangnya. Selamat, Nenek. Kalian tidak perlu tepuk tangan.